warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membuat video edukasi tentang tata cara pemulasaran jenazah. Kelompok kami terdiri dari saya Siti Holiso dari kelas 12 IPA 2. Saya Sri Agustina dari kelas 12 IPA 2. Saya Hesti Sawitri dari kelas 12 IPA 2. Saya Siti Suryani dari kelas 12 IPS 1. Saya Siti Nursalina dari kelas 12 IPS 1. Saya Nuraini dari kelas 12 IPS 1. Saya Leni Agustin dari kelas 12 IPA 2. Saya Risa Aulia Oktaviani dari kelas 12 IPS 3. Saya Sita Fitriani dari kelas 12 IPA 2. Saya Siti Rosliawati dari kelas 12 IPA 1. Selamat menyaksikan, semoga video ini dapat bermanfaat. Perjalanan menuju akhirat merupakan suatu perjalanan yang panjang, banyak aral dan rintangan serta memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan kematian adalah gerbang pertama yang harus kita masuki untuk menuju akhirat. Dan kematian bukanlah hal yang sepele. Saat nyawa dicabut, napas kita tersengal, mulai terkunci, anggota badan kita tanpa daya, dan pintu taubat pun tertutup. Pada saat itu, tak ada yang bisa menghindarkan kita dari sakaratul maut. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Surat Qaf ayat 19. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Mati dengan husnul khotimah, dengan ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni. Apa ada penyakit yang menular? Ada luka? Ini mau dikuburkan kapan, Bu? Segera aja. Teman-teman, dalam tata cara pemulasaran jenazah, ada 4 tahap yang harus kita laksanakan. Tahap pertama yaitu memandikan jenazah. Pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah. Alat yang dipersiapkan diantaranya yaitu ember yang berisi air bersih, ember yang berisi air sabun atau ember yang berisi air campuran daun bidara, dan juga sarung tangan dan handuk. Setelah itu, langkah pertama memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada pada jenazah dengan cara mengangkat badan jenazah sedikit, lalu menekan-nekan tubuh bagian perut hingga kotoran keluar dari kubul maupun dubur sampai bersih. Lalu, bersihkan jenazah dari kotoran tersebut dengan cara menyiramnya dengan air dan menggunakan sarung tangan agar tidak menyentuh auratnya atau kemaluannya secara langsung. Selanjutnya, jenazah diwudukan dengan mendahulukan tubuh bagian kanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW an Ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusli ibnatihi ibdana bimaya minha wa mawadhi'il wudu'i minha. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika pemandian putri beliau yang meninggal dunia, mulailah dengan anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu darinya. Wudukan jenazah sesuai dengan wudhu yang biasa dilakukan. Setelah diwudukan, siramkan air dari kepala hingga kaki yang juga dimulai dari anggota tubuh bagian kanan lalu ke bagian kiri. Siram juga jenazah dengan air sabun dan air campuran daun bidara dengan menggosok-gosokkannya. Lalu, siram kembali jenazah dengan air bersih sampai jenazah benar-benar bersih. Setelah jenazah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan handuk yang telah disiapkan dengan cara hati-hati dan perlahan-lahan. Kemudian, angkat jenazah untuk selanjutnya dikafani. Sebagai tambahan, di saat mengkafani jenazah, jenazah dapat disumpal pada bagian kubul maupun duburnya menggunakan kapas, ataupun memakaikan pampers pada jenazah untuk mencegah terjadi kotoran keluar kembali. Dalam tata cara pemulasaran jenazah adalah mengkafani jenazah. Hal-hal yang perlu disiapkan dalam mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, susun tali-tali kafan yang akan digunakan untuk diikatkan pada jenazah sebanyak 5 atau 7 tali. Kemudian yang kedua, siapkan 2 lembar kain kafan pembungkus jenazah, lalu kerudung, baju kurung atau rompi, dan kain basahan. Dalam mengkafani jenazah, jenazah juga boleh dibalut dengan kapas dan diberi wangi-wangian.
Setelah kain kafan tersusun, pakaikan kain basahan, lalu baju kurung atau rompi dan juga kerudung, kemudian kain putih sebagai penutup seluruh tubuh jenazah, lalu lipatlah seluruh kain untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian, ikatkan tali kapan pada badan sebelah kiri. Setelah selesai dikafani, selanjutnya jenazah siap untuk disolatkan. Nah, teman-teman, setelah jenazah dimandikan dan dikafani, langkah selanjutnya adalah menyolatkan jenazah. Sebelum melaksanakan sholat jenazah, ada yang harus diperhatikan, yaitu memberitahukan kepada para jemaah sholat mengenai utang piutang jenazah agar diselesaikan dengan pihak yang bersangkutan atau keluarganya. Dan juga kita mendoakan jenazah semoga jenazah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan telah sudah meninggal dunia, mari kita doakan bersama-sama semoga almarhumah husnul khotimah, dilapangkan kuburnya. Amin. Dan untuk masalah hutang piutang bisa mengabari saya selaku keluarganya. Dan untuk sekarang, mari kita menyolatkan jenazah. Untuk para jemaah dimohon untuk berdiri. Langsung mulai. Setelah selesai disolatkan, maka selanjutnya menguburkan jenazah. Dalam pengurusan jenazah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyegerakan dalam pelaksanaannya, terutama dalam mengantarkannya ke kubur. Setelah jenazah telah selesai disolatkan, maka kita bersegeralah untuk menguburkan jenazah. Teman-teman, sekian video edukasi tentang tata cara pemulasaran jenazah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.